Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pertemuan ini masuk ke dalam pencatatan biaya tenaga kerja, dimana kemarin kita sudah menyelesaikan latihan mengenai pencatatan biaya bahan baku. Di sini kalian harus tahu bahwa yang ibu bahas selama ini adalah pencatatan biaya produksi dalam sistem periodik. Oke, pencatatan biaya tenaga kerja yang kedua sekarang ya. Ingat, ini yang kedua mengenai pencatatan biaya tenaga kerja. Kemarin pencatatan biaya bahan baku. Kita lanjut ya. Tenaga kerja ini dibagi menjadi dua. Ada yang langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Mencatat terjadinya gaji dan upah, yaitu gaji dan upah debit pada utang pajak pada gaji dan upah. Yang kedua, mencatat pembayaran utang gaji dan upah, utang gaji dan upah pada kas. Yang ketiga, mencatat pembayaran PPh karyawan ke kas negara, jurnalnya utang pajak pada kas. Oke, selanjutnya, mencatat alokasi gaji dan upah, jurnalnya biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, beban pemasaran, beban administrasi pada gaji dan upah. Jadi kalau mencatat jurnal itu biasakan debit semua dulu, diikuti dengan kredit. Oke, kita lihat langsung contoh soal. Mungkin kalau untuk materi dilihatin cuman cara-caranya aja, mungkin kalian nggak mudeng ya. Kita langsung aja dengan angka-angka. Contoh soalnya, di sini ibu memberikan rekapitulasi daftar gaji dan upah PT Makmur pada bulan Desember. Di sini ada upah langsung, upah tidak langsung, gaji bagian penjualan, gaji bagian administrasi dan umum. Ini jenis-jenis gaji dan upah ya. Kemudian di sini ada gaji dan upah kotor, berikut angkanya. Ada PPh-nya pasal 21 angkanya, kemudian gaji dan upah bersih didapat dari hasil gaji upah kotor dikurangin dengan PPh pasal 21 ini. Jadi misalnya 10 juta nih, dikurangin 500.000, dapatlah 9.500.000. Begitu semuanya sampai mendapatkan total di akhir nih. Oke, kita lanjut. Berdasarkan rekap yang tadi, daftar gaji dan upah, kita buat nih jurnalnya berdasarkan sistem periodik. Yang dibutuhkan, yang pertama, mencatat terjadinya gaji dan upah. Gaji dan upah, utang pajak, utang gaji dan upah. Jadi gaji dan upahnya posisi debit 34 juta. Dari mana? Kita lihat balik. Dari sini. Ya. Kemudian, utang pajak dapat dari mana, Bu? Kita lihat lagi. Utang pajak ini 1.700.000. Kemudian utang gaji dan upah dapat dari mana? Dari sini. 32.300 sini ya. Totalnya. Jadi kita buat jurnal dulu, yang pertama adalah totalnya. Oke, kita lanjut. Mencatat pembayaran utang gaji dan upah. Caranya, utang gaji dan upah dapatnya dari mana, Bu? Ini 32.300 udah jelas kan tadi. Ini tinggal dipindahkan. Kemudian pada kas, karena dia membayar, mencatat pembayaran. Jadi kas sama, nggak boleh angkanya ini 32.300, ini 30.300, itu keliru ya. Lanjutnya, bagian C, mencatat pembayaran PPh karyawan ke kas negara. Berarti namanya utang pajak, dia bayar. Berarti tinggal ngambil dari ini. Utang pajak 1.700.000, pindahkan pada kas karena melakukan pembayaran. Ini 3 jurnal, jelas, paham ya? Kita lanjut. Mencatat alokasi gaji dan upah, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya kerja langsung, beban pemasaran, beban administrasi umum, itu digabung di bagian debit. Pada apa? Gaji dan upah. Angkanya dari mana? Kita lihat. Angkanya adalah gaji dan upah kotor yang diambil 34 juta.
gaji dan upah masukin ke sini. Paham ya? Setelah itu kita buat ayat jurnal penutup pada tanggal 31 Desember. Jadi jurnal penutup itu terjadi saat tanggal 31 Desember. Bagaimana caranya? Saldo akun biaya tenaga kerja ke akun ikhtisar biaya produksi. Jurnalnya ikhtisar biaya produksi pada biaya tenaga kerja langsung, pada biaya tenaga kerja tidak langsung. Jadi yang diambil hanyalah biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung aja. Tulis ikhtisar biaya produksi. Posisi debit, posisi kreditnya biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Angkanya dari sini. Paham ya? Dan sekarang kalian harus mengerjakan tugasnya. Sama persis dengan contoh yang Ibu berikan. Jika ada yang kalian keliru, bingung, silahkan japri Ibu. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.